A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, amma ba'du. Abang, kakak, bunda sekalian, keluarga bebas riba Indonesia, pagi hari ini saya ngobrol-ngobrol lagi dengan salah satu sahabat kita, sahabat bebas riba Indonesia yang sudah merdeka, Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih beliau nih baru-baru ini juga merdeka. Nah, pengen tahu siapa beliau, apa kegiatannya. Beliau biasa saya panggil Bang Edo, tapi lebih jelas yuk Bang Edo. Silakan disapa keluarga bebas riba Indonesia. Oke. Halo keluarga bebas riba Indonesia. Saya Edo Sasnatra. Saya berkegiatan sebagai audio engineering. Saya juga musisi di sini. Artis. Oh belum. Salah banget. Musisi. Saya juga kadang nge-produce sebuah band. Kegiatannya lebih ke situ. Kalau di Indah Ya, di sini aja ya. Kegiatan itu aja ya. itu aja. Kegiatan itu sih. Selain itu beliau juga rajin beramal soleh. Amal solehnya apa? Karena dosanya banyak jadi mau disimpan aja sama dia. Oke, Bang Edo ini ya 11-12 dengan saya. Kita pernah jadi salah satu penggiatnya, Bang ya. Iya. Manajer di mikronya ya. Mikro. Oh, insyaallah. Punya kisah angsuran nggak, Bang? Banyak. Boleh nggak bagi-bagi sama keluarga bebas riba Indonesia? Apa aja dulu yang pernah Bang angsur? Cerita awalnya ya karena kita ada di dalam situ ya Bang ya. Jadi aksesnya itu terlalu gampang, benar enggak? Oke, setuju. Jadi setuju. akses mau ngapa-ngapa terlalu gampang. Ada kebutuhan ini mikir, oh tinggal pinjam. Nah, jadi kayak kejeblos gitu. Ujung-ujungnya mau beli apapun, pengen apapun, mikirnya oh gampang. Tinggal pinjam. Beli motor tinggal pinjam. Beli mobil tinggal pinjam. Mau renovasi tinggal pinjam. Habis itu gaji habis. Kalau ditotal-totalin Bang, tadi kan cerita motor ada, mobil, rumah enggak. hanya renovasi rumah. Kartu kredit ada nggak? Ada. Masya Allah. Berapa limit tertinggi? Oh enggak, kartu kredit limit tertinggi 8 juta. Oh, 8 juta. Ya lumayan lah untuk belajar ya. Untuk ngopi-ngopi. Untuk ngopi-ngopi. Untuk traktir-traktir. Ya tinggal gesek kan. Terus apa case yang bikin abang sebel banget sama kisah angsuran? Yang pasti tidak tahu ya Bang ya. Pas lagi ada angsuran tuh, tiap bangun tidur, itu langsung mikirkan, oh bulan ini belum dibayar, bulan ini belum dibayar. Sedangkan dari gaji itu bisa jadi udah nggak ada sisa lagi. Nggak ada sisa lagi. Ujung-ujungnya itu gabung sama gaji istri yang malah yang nalangin bayar itu Bang. Nah itu di titik itu tuh luar biasa, kayak apa ya, tiap bangun tidur tuh kayak ngerasa kena terkam gitu. Serius. Jadi tiap bangun tidur tuh kayak nggak pernah segar gitu. Nggak pernah segar. Benar-benar kusut terus pikiran mau sampai mimik muka gitu tuh. Nggak pernah ada yang kayak segar itu, nggak jauh dari itu. Jauh. Terus yang paling bikin jerak angsuran yang mana Bang? Pinjaman online pernah Bang. Pinjaman online. Online kita itu belajar nih pinjaman online. Kenapa bikin jerak Bang? Nah itu luar biasa, kayak masalah bunga, masalah tekanan yang katanya jangan yang tidak ada OJK. Yang OJK juga sama Bang cara nagihnya Bang. Serius. Jadi bukan cuman kontak saya yang dihubungi, kayak istri, kayak mertua, semua dihubungi, dikirim foto kita, misalnya dia ngambil dari sosmed, dikirim, nanti saya sebarin ini kayak gitu. Nah itu kalau menurut saya itu menyeramkan sekali sih, dan itu benar-benar kena mental saya Bang. Kena mental ya? Kena mental. Gede gak Bang? Enggak gede, cuman pressure-nya. Nah itu bahayanya kayak gini. Awal saya pinjam online itu 400.000 aja Bang. 400.000. 400.000. Oke. Nah
karena 400.000 itu yang saya kembalikan sekitar 600.000 dalam 600.000 waktu sebulan. satu bulan. Satu bulan. Nah di situ mungkin saya tidak ada pendapatan nih, belum ada pendapatan, mau nggak mau saya pinjam, dikasih lagi limit sama dia bang. Oke, dinaikkan lagi. 600.000, saya lunaskan yang 400.000 ini 600.000 kan, jadi 600.000 nih. Nanti di 600.000 nih saya harus bayar sekitar 900.000. Oke. Nah, ujung-ujungnya itu Satu bulan. satu bulan. Berarti 50% Ya sekitar gitulah, kan hitungnya per hari Oke. kan mereka. per hari ya. Ujung-ujungnya itu totalnya sampai sekitar 12-an juta gara-gara 400.000 itu. Dari 400.000. Serius bang. Itu dalam waktu sekitar kurang lebih hampir 10 bulan lah. Saya bergelut sama itu, sama pinjaman online itu. 400.000 pelunasannya 600. Karena dia Nggak ngasih ada kita uang, kan, nggak ada uang dicairin lagi. dicairin lagi. 600.000 Gitu. satu bulan pelunasan jadi 900. Mm-mm. Nggak ada uang dikasih lagi 900. Jadi 1.200.000. Jadi 1.200.000. 200. Kayak gitu. Nggak ada lagi dikasihnya lagi. Iya dikasih lagi sama dia. Jadi kalau di perbankan secara kolektibilitas tetap call 1 ya. Ya, kalau Kalau satu kan, iya, lancar berarti lancar, kan? lancar. Oke. Nah, dan di situ karena kita lancar dari platform lain mulai itu masuk. Oke. Berarti bukan Nah, dari satu platform Kalau yang sama? itu satu, Satu. karena kemarin kan kondisinya emang susah, bener Om, susah. Jadi, oh ada platform ini nih, cobalah. Oke. Cobalah Nambah lagi. Dan karena kita mungkin kolektibilitasnya satu, jadi lebih gampang cair. Ya. Nah, cuman foto cair. Nah situ itu Itu megang KTP gini ya. Itu benar-benar kondisinya ya, kalau sekarang sih ampun. Dan itu kejebak sekali karena emang udah kemarin mikir ya udah nggak ada jalan nih, Ya. jalan nih. Nah kayak gitu, ya udahlah coba ya ini. Kebutuhannya pun lebih kebutuhan kayak bayar sekolah. Nah lebih kebutuhan kayak biaya les gitulah kemarin, karena dadakan juga kan. Tapi itu nggak bisa dibenarkan sih, mau alasan apapun kayaknya nggak usah berurusan lah. Benar, nggak usah berurusan dengan yang namanya pinjaman online. Mau statusnya, maksudnya yang ada yang kayak sekarang tuh pay letter, Ya. udah itu tuh ya udah itu pinjol. Sama aja Yang pay letter perlakuan. sama, perlakuannya sama. Jadi sekarang mereka mungkin cari bahasa yang lebih halus lah ya. Ya. Nah, kayak pay letter dan sebagainya. Dan itu kalau emang belum bisa beli, ya udahlah, Tahan-tahan dulu. tahan ya lah dulu. Sabar-sabar. Sabar ya lah dulu, sabar. Insya Allah. Kenapa antum bisa kejebak di situ bang? Berarti nggak kerja lagi atau gimana? Pandemi. Pandemi. Jadi kenapa mulai bisa? Saya kan studio musik bang. Studio musik. Studio musik. Habis itu juga main di event-event kan. Nah awal-awal pandemi itu studio musik jalannya tuh ditutup bang, nggak boleh ada kegiatan. Oke. Jadi studio itu tutup total dan saya benar-benar nggak ada pendapatan sama sekali di situ. Saya sempat nyoba Gojek itu mungkin 3 bulan lah. Ternyata sama, nggak bisa sampai titik saya harus pengeluaran per bulan itu nggak nyampe. Pernah. Nah emang pas nyukupkan waktu pendapatan Gojek itu, oh kurangnya segini, cairkan. Sempat sampailah ujung-ujungnya saya coba belajar streaming. Oke. Itu solusinya di situ. Oh streaming musik. Streaming, ngerjakan event-event streaming. Oh ngerjain Nah. event streaming. Nah situlah mulai dapat pencerahan, Dapat mulai ilmu dapat baru. ilmu baru, Dapat penghasilan baru. dapat penghasilan baru. Ternyata di era pandemi ini kayak ditunjukkan ya sih. Mungkin kalau ngomong pertama sih saya nggak berani, cuman apa yang saya lakukan di Pontianak, kayak acara-acara online tuh saya bisa bilang kita yang pertama yang melakukan yang kayak gitu. Nah, alhamdulillah di situlah kayak dikasih jalan tuh ini. Nah di situ mulailah dikit-dikit ngangsur pinjolnya tuh bang. Sambung situ lagi lah ya. Mulai sedikit kita ngangsur, cuman tetap nggak bisa habis.
karena bunga per bulan itu. Berapa persen bunga per bulan? Saya juga enggak pernah ngelihat berapa persennya. Yang pasti saya ngambil pas kemarin pas kebutuhannya segitu, nah bayarnya segitu. Saya pikir oh bisa lah bayarnya. Cuman kalau ngitung benar sih emang enggak pernah. Kalau 400.000 jadi 600.000, berarti ya Sekitar 50%. 50%. 600 jadi 900, 50% juga. Iya. Yang terakhir berapa? Yang terakhir itu di angka sekitar 5 jutaan lah. 5 juta ngembaliin? Ngembaliin 8 jutaan. 5 juta ngembaliin 8 juta total. 1 bulan? 1 bulan. Gila ya. Itu yang agak menyeramkan tuh. Insya Allah. Ada pesan-pesan nggak nih buat keluarga bebas riba Indonesia Kalau yang baru tahu pinjaman online atau yang sudah terjebak? kalau yang baru tahu mungkin segera dilunaskan lah ya. Kalau emang itu masih terjangkau, ayo dipaksa untuk dilunaskan. Benar-benar dipaksa. Jangan dok secari alasan, oh ini coba aja ada uang, coba di-keep, benar-benar dipaksa buat lunaskan. Karena kalau itu dibiarkan kayak bom waktu. Serius, ini kayak bom waktu. Jadi mau kita bertahan seperti apapun, kalau kita biarkan, udah pasti itu udah pasti meledak. Mau sampai tinggal nunggu kapan aja. Juga kisah teman yang lain ya, ujung-ujungnya keluarga sampai pisah bang. Pinjaman online? Iya bang. Oh. Itu yang kasihannya sampai segitu-gitunya. Ya syukurnya saya segera belok badan lah. Dapat hidayah juga sih. Ya segera lari dari situ. Ampun, tapi sekarang udah benar ampun. Dan ya bangun tidur tuh enak bang. Yeah. Terakhir merdeka kapan bang? Merdekanya kapan nih? Merdekanya itu sekitar 5 bulan yang lalu. 5 bulan yang lalu. 5 bulan, 6 bulan. Alhamdulillah. Lalu, Terus pensiun dari pekerjaan lama kapan itu? Saya pensiun, bukan pensiun, keluar resign itu 2018 pertengahan. Pertengahan 2018. 2018. Udah lama ya. Berapa tahun di sana bang? 10 tahun. Lumayan. 10 tahun. Kenapa sampai keluar? Pengen keluar dari kayak kotak itu, circle itu sih bang. Saya yakin, misal saya tetap di situ pasti saya gampangkan semuanya dengan pinjaman. Yakin saya, nggak bakalan selesai. Karena udah mulai sadar, oh nggak benar nih. Apa-apa gampang. Belakangnya yang yang pusing. Nah itu. Ya Allah. Oke, ada pesan-pesan nggak nih buat keluarga bebas riba Indonesia? Buat keluarga bebas riba Indonesia, kalau pesan saya sih, hiduplah sesuai kemampuan, jangan berlebihan itu. Hiduplah sesuai kemampuan. Ya. Ini pengalaman baru juga buat saya, bang kakak ibu sekalian. Saya nggak pernah tahu pinjol. Kudet, kurang update. Kalau dulu kan setiap ada fasilitas apa aja kan, wah rugi kalau nggak nyicip. Ya. Gimana rasanya kartu kredit, gimana rasanya punya limit sekian puluh juta misalkan gitu. Kalau sekarang udah mulai nggak update, alhamdulillah. Dan buat abang kakak ibu sekalian, jangan sampai kita nih yang atas izin Allah sudah keluar, sudah cari rubah gaya hidup, memperbaiki diri segala macam, adik-adiknya, anak-anaknya yang sekarang masih muda baru lulus kuliah, melanjutkan perjuangan kami di tempat yang salah. Nah, di tempat yang lama. Nah, harapannya yuk kita sama-sama cari rezeki halal, cari rezeki yang berkah. Dan di akhir bang, mari kita doakan semoga seluruh keluarga bebas riba Indonesia dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin. Semoga hidup tenang tanpa hutang, hidup bahagia tanpa riba, hidup berkah di jalan Allah. Yang baik-baik datang dari Allah, yang kurang baik kami mohon maaf, mohon dimaklumi, mohon ampun. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.